Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Nah, kita kalau sesat ada map. Kalau lapar ada makanan. Kalau haus ada ini. Ada minum. Kalau betul pertanian ada ini. Ada ini dilupa ya. Jangan lupa ya, ke lupa ya. Lupa. Coba aja nggak apa-apa nih. Coba saya tes ya. Boleh. Ini ada beberapa tester juga semuanya. Kalau ini produk jadi saya. Wanginya wangi surga ini. Wangi surga, kasturi juga ya, kasturi. Tukang las, kita kena lasernya, kena cahaya percikannya itu dia. Kena UV-nya ya. Iya, UV-nya. Karena kan teman kita itu mencerminkan kita juga. Jangankan itu, kalau kita mau cari cewek, kita lihat kawannya tuh cewek itu. Dari kita lihat kawannya, kita bisa mendiagnosa dia kan. Penyakit juga gitu. Jadi kalau saya tukang sampah kena sampah juga nih. Iya. Kalau saya jadi tukang kebun kena getahnya juga nih. Kan gitu ya. Oke, sebelum jauh kita bercerita, saya ingin Mas siapa namanya? Lupa ya. Mas Lupa. Sorry Bang, ini lupa. Lupa Nama parfum gua. Itu gua Avandi. Gua Avandi. Husin. Basing Husin. Oke, Ya. siap. Udah tahu nggak sebelum saya? Nggak tahu juga ya. Tahu juga sih. Tapi lu kenalan dulu. Mas Avandi juga kenalannya. Oke. Ini kenalan gimana nih? Iya, langsung bilang aja gimana. Asiknya. Nama gua Avandi, gua aslinya dari Pare. Tempatnya sih Badas sih. Tapi kalau orang tak bilangin Badas, nggak tahu juga. Yang penting gua tinggalnya di kampung Inggris gitu sekarang. Jadi biar tahu, kampung Inggris kan orang banyak orang Indonesia kan banyak yang tahu juga kan kayak gitu. Asli di sini emang. Asli di sini. Dulu sebelumnya kecamatannya kan Pare juga nih. Iya. Karena ada kecamatannya itu belah, jadi gue sekarang pindah kecamatan. Karena dulu sebenarnya aslinya lahirnya di Pare. Iya, lahirnya Cuman di Pare. daerah tempat tinggal gue itu kecamatannya misah. Jadi sekarang gue bukan orang Pare lagi. Sebenarnya orang Badas, tapi karena masih diakui Pare, ya udahlah. Iya, di Pare Bilang Pare aja. aja gitu. Luas juga itu Pare kan? Oh, kalau dulu luas banget. Kalau Pare dulu mulai dari Badas, terus dari Pelemahan sama Gurah, ada Kandangan, itu dulu Pare semuanya. Tapi karena ini kalau nggak salah ya, kalau nanti salah bisa bisa dibenahin ya, bisa gitu ya. benahi, bisa lihat. Jadi dulu kembali Pare nanti. itu sebenarnya luas banget. Dulu sebenarnya Pare mau bikin kabupaten sendiri, kalau nggak salah sih kayak gitu. Jadi kalau nanti ada salah, tolong dikoreksi kan gitu. Bisa cek sendiri lah, orang Iya, bisa kan. lihat. Sekarang udah canggih. Siap. Mau kemana kita kalau sesat ada map. Kalau lapar ada makanan. Kalau haus ada ini. Ada minum. Kalau betul pertanian ada ini. Ada ini dilupa ya. Jangan lupa ya, ke lupa ya. Lupa. Coba aja nggak apa-apa nih. Coba saya tes ya. Boleh. Ini ada beberapa tester juga semuanya. Kalau ini produk jadi saya. Wanginya wangi surga ini. Wangi surga, kasturi juga ya, kasturi. Kalau ini Nanti satu kali semprot 3 hari 3 malam tak hilang gitu. nggak hilang ya. Sekali semprot nanti jadi bidadara saya. Ini guys, kalau kata Tatiana Esteves itu dia bilang gini, daya tarik sebuah aroma itu sangat berkaitan dengan memori yang tersimpan dan kesan kita. Kata Tatiana Esteves itu ada. Iya. Gua baca sih. Iya. Jadi contoh nih, kalau parfum ada orang lewat, contohnya kalau kita dulu pernah punya mantan atau pernah punya sahabat yang sangat baik tapi kita sudah berpisah, entah itu perpisahannya gimana, tapi ini kalau cium parfum ini gue keingat sama dia nih, nah, kayak gitu. Jadi Iya. teringat sama sebuah kesan dan pesannya di situ. Aku kalau ada parfum ini teringat sama sebuah memori seperti ini gitu. Kayaknya ini experience-nya nih, pengalamannya. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Sebelum nikah ya. Ya sebelum ini kasih. Sebelum nikah, jadi dikasih kenang-kenangan parfum atau Jadi kalau nanti ini sedikit tips. tips juga sih. Kalau punya pacar itu Iya. bikinkan parfum. Jadi parfum ini kan banyak nih. Iya. Ada yang parfum itu sudah jadi. jadi. Kayak seperti Dior Sauvage atau ada pakai Jumalon atau pakai apa terserah. Nanti di situ racik aja sendiri, takar sendiri.
dan bikin baunya itu yang bener-bener melekat pada orang itu. Iya. Buatin pacar lo itu Ada seperti itu. ada khasnya. Iya kayak gitu, khasnya gitu. Jadi kalau apa namanya? Ya kalau putus ya Teringat gua nggak apa ya? Gua nggak mendoain lo putus, tapi setidaknya kalau lo nyium bau parfum ini, lo ingat wah ini mantan gue yang ketiga nih gitu. Kayak gitu sih. Arti terngiang-ngiang dia itu Gitu ya. sih. Jadi parfumnya banyak nih. Apa aja modelnya parfum di sini? Oh banyak sih. Apa aja? Kalau yang aku jual ini, yang aku jual produk jadi ini, yang produk jadi. Kalau yang lainnya itu kayak isi ulang atau refill kayak gitu sih. Coba kita lihat namanya. Kan karena ada mereknya kan. Subuh, Lufa. Lufa. Lufa itu sebenarnya kepanjangan. Jadi Panjangan dari apa itu? gua buka bisnis ini sih bukan sendiri, ada temennya. Sama siapa tuh? Ini sekaligus sama calon istri gua. Calon istri. Oh, berarti Hampir calon. Hampir calon. Hampir calon. Masih Bukan hampir calon sih. Hampir nikah. Hampir nikah. Masih calon sekarang gitu. Oh. Sambil minum lah. Iya. Biar enak nih. Kalau kita minum ada cerita. Gimana? Inspirasi ya. Oh sih bener, kalau ini kopi tapi kopinya Kopinya rasa teh ya. dingin. Ya dingin. Iya, lebih baik kita dingin pembicaraan kan. Ya, Nggak iya, boleh bener. panas-panas. Kalau panas nanti Tapi ada yang semangat tersinggung. kita harus gitu. membara. Karena kita kan pemuda kan gitu. Iya, pemuda. Pemuda itu kan harus rapi, harus wangi juga kan. Ya, pasti tuh. Dan jangan lupa kalau mau cari wangian di sini aja kan, yang di kampung Boleh. Indonesia. Kalau di sini tuh apalagi kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Oh. Sama ke seluruh dunia juga bisa. Sebenarnya juga kalau mau sih bisa. Yang penting ongkirnya kuat. Ongkirnya kuat, Tapi ya. kalau kita di seluruh Jawa Timur, kalau kita di seluruh Jawa Timur aja sih kita ada itu free ongkirnya. Tergantung sih kalau Jawa Timurnya sebelah mana. Kalau yang benar-benar jauh mungkin maksimal ongkir kita kalau di seluruh Jawa Timur itu maksimal di Rp4.000. Oke, kita lanjut lagi. Tapi jangan lupa. Minum dulu. Bukan, jangan lupa. Oh, baru. Ini nggak di-endorse Ini juga juga nih. Tapi orang yang punya Kopi Cup harus terima kasih sama Iya, lu. berterima kasih sama kita. Sama lu juga yang punya channel lu juga lu. Iya. Tapi yang beli gua. Satu lagi kayak kita padi itu kan, kita harus berterima kasih juga sama orang yang nanam kan, orang yang nanam, orang yang jual, Iya. dan kita makan. Oh Makanya iya benar. waktu berdoa itu kan, Allah mabarik lana, ya Allah berkahilah kami. Kami ini bukan berarti kita saja, tetapi orang yang menanam, orang yang membabat, orang yang membersihkan. Sekali berdoa kita mendoakan seluruhannya. Semuanya. Ya, makanya sejatinya Muslim itu luar biasa dia kalau berdoa. Setiap kegiatan itu ada doanya kan. Wal muslimin wal muslimat Muslimat, wal ya. mu'minin Wal wal mu'minat. mu'minat al ahya minhum wal amwat. Amin. Kayak doa malah ini. Iya, doa lah. Iya benar. Ya. Kayak kita pakai parfum juga, kalau pakai bismillah pakai parfum itu lebih apa namanya? Nampak itu wibawanya nampak Benar. itu. Kalau Karismatik kan. gini, Ya. parfum itu kalau kita beli parfum, kalau Ya. kita itu rawat diri sendiri. Rawat diri Itu sebenarnya bukan seolah-olah kita itu memperbaiki diri. Ya memperbaiki sih, tapi niatnya itu jangan salah. salah ya. Kalau Motivasinya ya. iya, jadi maksud saya itu gimana ya? Gimana? Aku agak susah sih ngomongnya. Jadi kita memperbaiki diri, kita mandi, kita apa namanya pakai bedak atau pakai parfum. Yang cewek-cewek itu pakai apa namanya? Pakai Kosmetik, makeup kayak gitu ya. skincare. Jadi skincare itu ya. yang mahal orangnya. Ya, sepatnya lah. Jadi kayak gitu tuh niatnya biar orang itu ngelihat kita itu nyaman. Kalau orang Nyaman, ya. ngelihat kita itu nyaman, orang itu akan memuji kita. Oh, orang itu kok bagus sih. Nah, kalau orang itu memuji kita, berarti orang itu apa namanya? Interest lah sama kita. Iya, kayak gitu. Tertarik, Dan kan? juga dia kayak kalau kita dipuji kan kita tuh mengurangi dosa untuk dia menghibahkan kepada kita. Contoh nih kalau kita apa ya? Kurang wangi umpamanya. Kurang masa wangi nih? ini baunya Bau kayak apa ini? Bau sambal ya? bau sambel. Kalau nggak gitu bau kecut. Apa bahasa Indonesia kecut tuh? Enggak tahu juga. Bau baju ya? Kayak apa? Bau asem gitu. Bau asam ya? Bau asem, orang lewat nih. Kalau baunya asem, aduh, Gibah dia ya? orang ini
udah di sini baunya nggak enak Iyalah. sekali. Nah, itu kan menjadikan orang itu gibah. Jadi Iya. kalau dari awal itu niatnya Kita baik. supaya kita mengurangi orang untuk menghibahkan kepada kita kan Iya. gitu. Jadi Satu kita juga bisa mengurangi dosa orang kan Iya, gitu. satu lagi itu menambah pahala. Pahala juga. Karena kalau kita pakai apa namanya parfum di dalam majelis ilmu, itu malaikat mengumpuli kita, itu juga. dikepakkan sama sayapnya itu dan mendoakan kita sampai selesai majelis itu. Makanya cocok ini kemanapun kita jangan lupa bawa parfum, jangan lupa beli di mana? Lupa Oh, parfum. lupa parfum. Oke. Jalan apa? Jalan Asparaga nomor 56 Kampung Inggris Pare Jawa Kediri Jawa Timur Indonesia. Bumi Bumi satu cuman Antartika. planet. Kalau kata Ustadz itu, Apa dia kata pernah Ustadz? bilang Nabi itu dia Apa? Nabi itu Nabi. apa ya? Kesenangannya itu ada dua. Apa itu kesenangannya? Yang pertama dia itu suka wanita. Sekarang Yang kedua, Nabi itu suka parfum. Oh. Jadi hiburannya itu parfum. Itu nggak tahu kitabnya di mana, tapi itu kata Ustadz saya yang Ustaz di mana nih? Pengajian. dari itu. Kenalnya juga barusan sih. Oh, Dia aslinya Riau. asli Riau. Namanya Ustadz Adi itu namanya. Oh. Itu. Tahu nggak Ustadz Adi itu? Saya pernah dengar. Nah, Ustadz Adi itu dia pernah bilang kayak gitu. Oh, Ustaz Jadi nama lengkap ya? Muhammad Jahdi ya? Muhammad Jadi. Ah ya betul ya Iya. itu. Saya Jadi pernah dengar itu. Nah itu kelihatannya orang kondang itu. Kondangan aja. Ya oke. Dia bilang kalau parfum itu Rasulullah sangat suka ya. Sangat suka. Kalau beliau sering beli parfum sini, Siapa? Ustaz Muhammad Oh. Jahdi. Tapi sering berkunjung sini ya. Berkunjung sering, kalau beli baru sekali. Tapi ya karena ini juga baru buka sih. Baru buka sih. Ini belum ada 1 bulan ini. Ini apa ya, masih inkubasi bisnis lah. Iya, pelan-pelan lah. Iya. Dalam bisnis itu harus banyak sabar kita. Mm-mm. Walaupun banyak rintangan, banyak warna-warni. Banget. Saya juga dulu pernah bercita-cita menjadi pembisnis kan. Tapi belum kesampaian ke sana. Kenapa tuh? Karena udah berbeda haluan saya. Saya sekarang bergelut di bidang hukum. Oh, di bidang hukum. Iya, jadi mengkaji tentang hukum sekarang, analisis tentang masalah lu suka hukum. hukum? Hah? Kenapa lu suka hukum? Iya, karena negara kita negara hukum. Oh iya. Gue suka hukum juga sih. Suka dihukum. Enggak. Bukan suka dihukum. Apa namanya? Sekarang kan saya juga sebenarnya masih kuliah sekarang. Kuliah di mana? Sekarang di UIN 1 Tulungagung, Universitas Islam Negeri Syarif Ali Rahmatullah Tulungagung. Rahmatullah alaih. Amin. Syarif Ali. Syarif Ali. Syarif mulia. Ali itu tinggi. Iya. Berarti udah mulia, tinggi lagi. Luar biasa Tulungagung doa kan. lagi. Namanya itu juga doa. Kalau nama siapa namanya tadi? Afandi. Afandi. Itu doa juga itu. Gimana? Apa tuh? Ada tanya nggak sama orang tua kau? Belum pernah Pak. Dulu aku pernah tanya sama orang tua kenapa kok namaku Afandi. Itu terinspirasi sama salah satu pelukis juga, Oh, cita-cita orang tuanya besar kayaknya nih. sama ada apa namanya dari Pak Kiai gitu, dari Pak Kiai abah saya, bapak saya itu suruh kasihlah nama Afandi. Afandi. Nanti akan jadi orang besar. Iya, emang besar badannya. Udah kan besar, sekarang. ya, besar ini. Ya gitu sih. Besar Tapi nggak masih tahu kecil juga. nih. Kayak gitu sih. Kuliah juga di jurusan apa ya? Apa jurusannya? Gak ditanya, aku malah bilang diri. Kalau gue sih jurusannya sebenarnya di pendidikan, Pendidikan. khususnya di pendidikan agama. Di IPA gue, Oh. ilmu pendidikan agama. Oh, Sebutnya IPA aja, jangan PAI. Ilmu pendidikan agama. Seharusnya ada orang-orang yang pendidikan itu juga harus ahli dalam bidang ekonomi. Kenapa? Karena kalau kita mengelola sebuah sebuah pemikiran anak-anak kecil itu kan masih netral kan itu. iya. Jadi kalau kita ngomongin pendidikan, seharusnya sebagai seorang guru itu harus bukan, contoh nih, ada guru agama, dia nguasai cuman agama seterusnya. Terus ada guru matematika, Iya, dia ada cuman guru menguasai matematika. matematika semua. Sebenarnya konsepnya itu kalau menurut saya nih ya, Iya. kalau menurut saya seharusnya sebuah guru, bukan sebuah sih, Sebuah guru. seorang guru ya, Sebuah. seorang guru itu seharusnya dia itu pengetahuannya banyak banget. Jadi di situ apalagi gimana ya? Jadi
kalau guru pengetahuannya sangat luas, nanti siswanya itu lo maunya kemana? Iya. Lo sukanya apa? Nanti kalau lo sudah seperti ini, gue ada jalan nih kayak gini, gue tahu seperti ini. Nah itu kan enak. Makanya teacher saya bilang dulu kan, jadi orang itu jangan terpaku satu bidang. Kita harus luas. Ah nice. Aku Iya. setuju banget tuh. Kita harus luas, elastis. Makanya kalau orang multi talenta itu sangat dibutuhkan saat ini. Bener. Bergelut di bidang pendidikan bisa, bergelut di bidang bisnis bisa, Bisa, harus. ekonomi bisa, kepemimpinan bisa, semua bisa. Sekarang lo tau nggak kalau Iya. apa namanya Google sama Apple itu sekarang udah nggak melihat lo mau lulus S1, Nah, mau S2, lulus atau apa? S3, Mau es krim mau lulusan apapun dia nggak lihat. Iya. Yang penting gue kasih kerja, lo bisa ngerjakan, gue ambil. Kalau gue kasih kerja nggak bisa, ya udah nggak gue terima. Iya, makanya yang dibutuhkan soft skill sekarang. Ya skillnya itu penting. Satu lagi kemauan. Nah kemauan itu. Banyak lapangan kerja kalau kita nggak masuk ke situ, Bener. jadi pengangguran. Ya khususnya buat para pemuda sih, Iya, pemuda harus kerja. karena substansi sebuah pemuda itu adalah penggerak. Iya, Jadi kalau pemudanya udah males, pemudanya udah punya mental-mental karyawan, waduh, itu kapan negara ini mau maju kan? iya, kita harus kreatif. Sebagai pemuda harus kreatif, buka usaha parfum kayak ini kan, itu bisa mewarnai lah, Mewarnai sih. mewarnai Ya, di lingkungan kita, mewangi juga. ya meskipun penghasilan gue kecil, Iya, tapi gue kan dari kecil juga. Yang penting di sini bos bro. Gue di sini bos bro. bukan kerja di sama orang, kita jadi anak buah gitu ya. Gitu. Lo pakai dasi, lo pakai sepatu, Tapi di bawah. pakai kemeja. Kalau udah atasan, permisi pak, permisi bu. Gue di sini bebas, gue pakai sarung kayak gini, nggak ada yang larang juga. Kan kayak gitu. Itulah enak kalau kita punya usaha sendiri. Tapi kalau nggak laku ya susah sendiri bro. Ditanggunglah berdua. Kayak gitu juga. Jadi ada sama enaknya lah. Jadi kita nggak bisa mengajak. Semua ada sisi negatif dan ada sisi Iya. positifnya juga kayak gitu. Makanya kayak kanan ada kiri. Bener sih. Tapi kenapa ada kanan kiri? Kemudian mata kita kenapa dua dan ke depan? Karena kita harus menyoncong masa depan. Nah, kita nggak perlu mendengarkan kanan kiri kita. Nah, Tapi ini kita hanya kuotesnya perlu, guys, catat kuotes. ya, kita perlu menyoncong masa depan. Itu perlu. Untuk anak muda sekarang ini kreatif. Bener. Kemudian manfaatkan semua yang ada. Harus di media kreator kan. Nah, ini Kayak- salah satu contohnya nih. Ya, kayak gini lah. Kita harus mendukung semua kan. Ada yang buka kayak toko gini juga harus kita dukung, support. Semua yang ada teman-teman saya di kampung Inggris, kalau beli parfum di sini aja ya. Oke, Jangan siap. lupa di Terima kasih yang udah lupa parfum dong tentunya. ya, jangan lupa parfum di mana tadi? Di Jalan Aswaraga, nomor 56, Tegal Sari, Kampung Inggris, Kediri, Tulungagung. Kediri, Tulungagung. Kediri, Jawa Timur, bro. Kediri, Jawa Timur. Gitu. Iya. Apa aja? Oh, apa wangi-wangiannya apa Oh, aja? banyak ini. Kalau produk jadi itu ada Wangi apa ya? surga, wangi apa? Waduh. Kalau wangi Siraman kayak surga. Nggak tahu juga, saya nggak pernah mencium wangi surga. Saya pengen juga nanti gimana? Ya mencium wangi mudah-mudahan surga. aku nggak cium wangi neraka. deh. Amin. Amin. Semoga kita ahli surga lah. Amin. Amin, amin. Pemuda-pemuda yang didambakan oleh surga. Oh, nanti pas ketika kita udah meninggal, semua pintu memanggil kita. Pintu surga, bukan pintu neraka. Sini, sini. Amin, amin ya Allah. Fandi, sini. Halo Bang Husen. Iya, kemarin dia menjual parfum dengan ikhlas. Kita kalau dengan bermodalkan ikhlas, kita bekerja ikhlas walaupun kerja kita sendiri, dapat pahala juga. Ya tapi kalau dia belinya 30 mili biar 15 mili ya gue nggak ikhlas juga gue. Kalau tadi lo katanya suka sama bisnis, kenapa nggak masuk ke bisnis aja? Kalau dihukum kan nggak setiap hari tuh orang ada masalah gitu kan. Iya, karena di hukum itu ada hukum ekonomi. Makanya saya suka itu tuh. bisnis. Pada dasarnya kan saya lebih ke hukum supaya garis lurus. Kalau saya pidana. Insya Allah jadi guru besar nanti. Oh siap, amin. Amin. Walaupun saya konsen saya di pidana, saya terjun juga di tata negara, administratif, hubungan internasional, ekonomi. Ekonomi ini masuk juga di situ bisnis. Makanya saya juga Siap. kalau ada umpamanya nanti konsultasi masalah kecurangan dalam bidang ekonomi, pengurangan bisnis kita berinvestasi, dalam amal kita berinvestasi. Dan Oke. dunia juga kayak gitu kan. Kalau inspirasi dalam bidang bisnis siapa? Ayo. Siapa yang
mendorongnya supaya berbisnis atau seorang calon istri yang inspirasinya Kalau bisnis sih sebenarnya siapa yang inspirasi? Orang tua? suka dari kecil sih sebenarnya. Kan dari kecil ya, udah dari lahir sono ya. Ya nggak gitu juga. Kalau dari dulu sih sebenarnya apa ya, dari orang tua itu, Apa? orang tua kan apa namanya, backgroundnya kan dagang juga. Oh, Backgroundnya dagang berbisnis juga. berarti. Terus di situ apa namanya, kok enak kayak gini. Kok enak ya, Iya. bisa duduk sendiri. Kayak gini. Gitu. Contoh kalau kita gaji tetap, mau beli Lamborghini susah bro. Tapi kalau kayak gini, contoh kalau Dikali-kalikan aja. barang kita Ya. satu biji ini untung 20.000. 20.000 sedikit. 20.000 kali 5 Kali 5 udah banyak lagi. 100.000, kali 5, 2 kali 5 berapa tuh? Udah ke 5 10. 10 kan? Udah kan? 100.000 toh? Ya. Dari 100.000 ini. Jadi kalau kita mau dapat sejuta berarti kan ya tinggal kalikan aja. Kali-kalikan lagi. Tinggal Itulah enaknya bisnis. Iya, kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau kita mau beli suatu barang yang mahal, tinggal bagaimana cara kita untuk menjual seperti ini. Bukan kalau kita ikut orang, meskipun kita memperbaiki kinerja kita lebih giat lagi, kita lebih berusaha semaksimal mungkin. Ya wis, gajinya mungkin segitu-gitu aja. Iya. Mungkin tambah ya dikit aja. Tapi kalau di bisnis kita bener-bener kita giat banget gitu. Wah, ini untung 20.000 nih. 20.000 kalau dikali 10 udah berapa nih? Kan 200.000. 200.000. Kalau itu cuman 10 lah yang laku untuk sehari. Iya. 200.000 tuh. Dalam waktu 1 bulan kurang lebih sekitar 6 juta. Nah, Lah Jadi kalau mana sehari ini laku 100 semuanya. Laku 100 udah tinggal kalikan aja. makanya menjanjikan dia kalau bisnis ini. Sebenarnya kayak gitu. Jadi simpelnya itu seperti itu. Kalau kita sehari ingin, ini cara berpikir gue. Ya, cara berpikir. Kalau Para pembisnis biasanya seperti itu. Kalau aku Berpikir ya. targetnya nggak banyak-banyak sih, sehari 100 sampai 200.000 kan gitu. Kalau 100.000 misal nih, Ah, misalnya itu. sorry. Ini ada parfum harganya 20.000. Ada parfum 20.000, untung katakanlah berapa nih? 10.000. Iya. Untung 10.000. Wah, 100% nih. Kebuka loh. Spoiler nih, Iya, bukan iya. rahasia nih. Nggak apa-apa. Ya, yang mau Iya, boleh lah rahasia- main-main rahasia sini. di sini Kita juga. apa ya? Kita Kita sharing-sharing, terbuka kita aja, kan? terbuka aja. Rasulullah itu pernah mengatakan rezeki nggak akan tertukar kan gitu. Iya, Ya. betul. Gitu ya udah, santai aja. Jadi soalnya dulu juga saya diajarin sama orang untuk racik parfum seperti apa, saya diajari juga tanpa bayar juga. Ya udah, kalau mau kayak gitu keuntungannya. Jadi kalau ini untungnya 10.000, berarti kalau kita kali berapa ya? Kali 100 aja sudah berapa tuh? 1 juta kan? Nah, Sehari laku 100 aja. Kan ini 100 juta iya, kan juga. udah banyak tuh. Sehari 100 juta. 1 juta, Bro. Sehari 1 juta. 1 juta. Itu kan kalau laku 100. Iya. Tapi kalau laku 10 aja sehari. Laku 10 aja sehari udah berapa tuh? Udah 100.000. Ya udah bisa untuk nikah. Nah, insyaallah. Kalau dikali 30, ya nggak usah dikali 30 sih. Dikali 28 lah. Ya. Dikali 28, 2 hari untuk speak libur lah. Refreshing juga perlu, Bang. Iya, holiday ya. Iya pastilah. Nanti kasihan. Iya, Yang buka pariwisata kalau kita nggak libur, siapa yang ke sana? Kita harus melengkapi. Kita Iya, sebagai bener. wisatawan, tourism place itu saling sinkron dia, mengisi kita kan. Tapi dia nggak beli parfum gua loh. Hah? Tapi dia nggak beli parfum gua. Oh, ada rezeki masing-masing. Yang lain beli kan? Siap. Itu yang namanya siklus. Ya mungkin siklusnya itu ya. Siklusnya Dilewatkan. beda-beda, jalan-jalan beda. Oh gini, mungkin uangnya itu dari wisata nih, dari wisata orang lain. untuk beli makan untuk beli ini. Masnya ke gua ke sini. Gitu terus ya. Iya, itulah siklus dia. Mungkin kayak gitu sih. Kehidupan kan rezeki itu nggak kemana. Bener sih. Tapi jangan lupa usaha juga. Jangan lupa usaha, apalagi promosi. Wah, ini Iya, promosi harus perlu kalau kita dalam bisnis nih. Kalau ya? kecil promosi kita kecil juga hasilnya. kalau aku pernah yang aku lakukan sebenarnya sih ada beberapa bisnis. Salah satu di parfum ini. Udah banyak coba ya. Yang gagal sebelumnya udah gagal lah. Oh, banyak. Banyak juga ya. Sampai gua itu Pernah gagal di mana? gua itu pernah dicap sama orang tua gua nih malah. Iya, bisnis Gua- biasanya orang tua kita sendiri yang jadi penghalang. Karena Gua- merasa kita nggak mampu. Lo nggak mampu ya. Gua malah dicap gini. Lo udah beberapa kali bisnis, lo gagal. Gagal. Tapi gue mikirnya nggak gitu. Siapa itu?
yang apa namanya foundernya Google siapa tuh namanya? Bill Gates. Ah, Bill Gates itu kalau nggak salah ya, bukan kalau salah tolong Kalau revisi. salah ya suruh cari orang ini informasinya. Kita Kayak kan Jadi, apa yang kita pernah, tahu aja. dia itu pernah gagal berapa puluh kali bisnis baru Mm-mm. menemukan sebuah formula yang bagus. Lah gue di sini baru berapa ya? Baru berapa kali? Yang pertama gue ada bisnis roti tuh, tapi gue cuman di situ apa ya? Cuman masarin produknya orang. Sama gue jualan dari dulu jualan handphone juga. Itu stuck di situ aja. Udah berhenti. Karena gue berhenti sebenarnya bukan berarti itu bisnisnya nggak recommended Ya, bukan gitu. Bukan begitu. Karena dari situ gue mulai menemukan wah ini ada yang baru lagi nih kayak gitu. Iya. Ada yang lebih Kita cari jalan yang lebih oke. gitu. Lah kalau cita-cita gue beli Lamborghini. Lamborghini. Kalau gue masih jualan pulsa terus-menerus, kapan Iya, nanti sampai gue beli? kapan? Tunggu perubahan. Tapi kalau cita-cita gue Lamborghini nih. Hmm. Tapi dulu gue jualan pulsa, sekarang jualan parfum. Meningkat, Jual ya. parfum nanti udah dapat uang lagi. Ya, nikah lagi yang Besok lain. jual properti. Iya, Bisa jadi kan kebeli nih Lamborghini. iya betul. Nah kan gitu. Nah, bukan tapi gimana ya? Dari kegagalan dulu sih sebenarnya Banyak pelajaran. yang paling itu satu paling banyak pelajaran, yang kedua banyak modal Banyak modal yang terkeluar. keluar juga. Itu biasa. dalam bisnis. Tapi sebenarnya alhamdulillah dari kemarin tuh buka bisnis nggak pernah rugi saya. Oh, alhamdulillah. Nggak pernah rugi. Karena itu sebenarnya sudah risiko. Kalau untung dan rugi itu kalau Bener bisnis sih. sudah Alhamdulillah biasa. nggak pernah rugi. Karena gua berhenti itu karena gimana ya? Yang roti dulu satu ya adalah di bawah teman sendiri, ya wes lah biarin itu rezeki teman gua. Oke, bukan berarti gua nggak mau berusaha di situ. Ya wes lah, kalau di situ masih apa namanya, kebetulan kan dulu masih kuliah juga. Jadi masih semester 1 itu, masih semester 2 deh. Semester 2 mau mulai bisnis roti itu di sama temen. Selesai, setelah yang kedua gua fokus aja lah kuliah dulu. Setelah fokus dulu, wah karena suka bisnis juga nih. Akhirnya dari situ gua apa namanya jualan es teh di situ. ST. Oh, Jualan es teh, jualan es Namanya teh ya. juga, jualan es teh. Wah rame juga tuh kemarin. Nah itu terganti sama itu COVID. ya banyak penghalang bisnis. Gue paling benci sama COVID. Kemudian rintangan juga banyak. Iya. Waktu udah jalan bisnis ini udah ada bisnis kita udah jalan. Terkadang nanti orang yang terdekat dengan kita jadi penghalang. Sangat sulit. Ya, terus dari situ dari es teh juga COVID nih. Tapi sebelum-sebelumnya itu kan gue juga belajar investasi, belajar trading juga kan gue sebenarnya. Udah ada ikut training bisnis. Bukan training, belajar trading di forex itu sama cryptocurrency itu. Oh, Gue belajar di situ juga. Alhamdulillah sih lumayan dapat banyak juga sih sebenarnya. Tapi karena apa ya? Ya intinya gue belum terlalu paham sama money management yang bagus. Terus gue belum paham sama apa ya? Kontrol emosi seperti apa. Gue dapat banyak, tapi setelah itu habis juga. Karena di situ pikiran saya, gue bisa kalau apa namanya open posisi lebih banyak lagi, dapatnya lebih besar lagi nih. Ternyata enggak. Ya udah, dari situ gue rugi. Oke. Nah, dari beberapa bisnis yang gue jalani ini, sebenarnya gue bukan gagal kan. tapi itu Ada satu deh yang gagal di forex ada. itu ya. apa? Ya itu yang di trading itu kan gue yang loss besar kan di situ. Tapi kalau yang bisnis konvensional kayak gini, alhamdulillah belum ada yang rugi kan gitu dari itu. Nah dari situ orang tua gue bilang, lo bakal bisnis, ada halangan lo ganti bisnis, ada halangan lo ganti bisnis. Sekarang Sekarang udah konsisten di sini kan? dari sini gue pengen buktikan kepada orang tua gue, khususnya sih dan sama apa ya, dari teman-teman semuanya. Iya, banyak lah orang remehkan kita. Apa tuh yang Yes, Iya, kita banyak masih kecil sekarang, Iya. tapi bismillah untuk kedepannya ya kita. maksud depannya. Kita harus optimis. Apalagi kalau kita sudah mengenal semuanya sistem investasi. Goalnya para pembisnis adalah di sistem investasi.
kita bisa menciptakan sebuah pegawai negeri sipil kita sendiri, kita bisa menciptakan kapan kita pensiun di yang sesuai keinginan kita sendiri. Hasil daripada usaha kita masukkan kepada investasi. Udah di situ kita per bulan ngalir aja Mas. Iya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah. Kalau sekarang sih minumnya kopi cup. Iya, Ya, yang ya penting seadanya sehat dulu. kita, iya. Yang penting sehat sekarang. Sehat bisa kerja kan. Bisa kerja ya dapat rezeki. Itu sih kayak apa ya, motivasi yang benar-benar mendukung saya itu selain dari orang tua sama orang-orang yang benar-benar lo siapa sih? Nah, itu salah satu batu loncatan kita. Iya. Ketika kita diremehkan, kita suatu saat akan membuktikan sama dia. Kita bayar nanti omongannya itu. Ya, kadang-kadang gue Iya, berpikir iya. seperti itu juga sih. Hah? Gue berpikir seperti itu juga. Wah. Berpikir juga ya, dia bilang gitu. Kayaknya benar juga ya. Aduh, ya mudah-mudahan apa namanya rencana kita, planning kita sesuai dengan apa namanya Sesuai dengan rencana. lah gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya anak petani kayak gini pengen Lamborghini mudah-mudahan bisa kebeli lah. Nggak ada Amin yang- ya Allah. nih. Amin. Nggak ada yang nggak bisa. Kecuali kita nggak mau mencoba kan. Maka kita harus mencoba dulu. Yang nggak bisa cuman satu bro. Apa tuh? Anaknya PRT nggak bisa gue dapetin. Itu sih mudah-mudahan bisa sih. Tapi dalam hati kecil gue itu gimana ya? Gue bisa gitu. Bisa. Salah satu ini gue keinget juga sih. Kalau gue itu sering sering nonton itu. Termotivasinya gara-gara Termotivasi nonton. itu sama itu Sama siapa? Mas Gilang sama Mbak Sandy. Itu foundernya MS Glow. Oh, dari situ termotivasi Dia bisnis. dulu kan kalau Mas Gilang kan kemarin tuh yang saya tahu kayak pernah jualan keset, pernah buka cuci motor itu, terus dia sekarang bisa punya MS Glow sebesar itu, punya bisnis pariwisata, sekarang punya jet pribadi. Aduh. dulu orang biasa juga. Iya, dari bawah dulu ya. Nah, dari sini gue pikir sih, gue sekarang masih umur 22. Betul ya. 22 Oh, masih muda. bisa lah. Kalau di umur 35 gue bisa lah kurang lebih kalau benar-benar mau berusaha. Sekarang itu pertanyaannya mau atau enggak, mau ngambil. Jadi ini Ada pesan untuk kesempatannya. sebenarnya ini kalau kita masih muda ini sebagai penggebrak ini ya, sebenarnya masih ada, kalau kita mau ambil itu semua bisa sebenarnya. Bisa. Tergantung orangnya itu Arahnya mau kemana? bukan itu Apanya juga? berani atau tidak. Berani. Sebenarnya kayak gini. Ini nyerah dulu, orang kebanyakan nyerah dulu. Nah, iya benar. Karena lihat sisi negatifnya dilihat. Padahal positifnya lebih banyak kan? Iya. Lihat negatifnya. Kalau anak muda sekarang yang aku tahu tuh dia cuma lihat kayak gini. Kalau aku mau kayak mau masuk segini, mau masuk tapi aduh. Kayaknya susah nih. Padahal dia belum dilakukan. Iya, belum mencoba. Belum mencoba tapi udah dibayangi, udah nyerah. aduh. Lek jarane wong Jawa sih nganu Apa? urung Opo? gini. Jarine wong Jawa urung melangkah wedi ayang-ayang. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu belum melangkah tapi sudah takut bayang-bayang. Oh, Kan kan itu takut kan- bayang-bayangannya. Wah, nanti kalau aku gini, nanti gimana jadinya gini. Nanti aku kayak gini, jadinya gini. Ya kalau dalam dunia bisnis sih kalau kita nggak mau mencoba, kalau kita nggak berani dalam mengambil spekulasi, Nggak mau ngambil resiko? ya nggak mau ngambil resiko, ya udah. Kita stuck di sini aja. Ya, selesai lah. Kalau tapi ya jangan ngawur juga sih. Ya nggak boleh ya. Kita harus punya apanya? Ya, punya perhitungan rencana, juga, plan. rincian juga. Plannya dalam per bulan saya segini kan bisnis harus Aku perhitungannya harus itu. harus Ada konkret tuh. apa namanya? Ada sebuah singkatan yang jelek. Itu dari bapak gua sebenarnya. Dari bapak gua. Jelek sih sebenarnya. Situasi. Nanti kalau yang situasi, gabungin aja. Situasi. Kondisi. Toleransi. Pandangan. Jangkauan. Kalau digabungin apa tuh? Jangan. Tapi kan bagus ya. Situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan itu lihatlah. Kalau orang Jawa, khususnya bapak saya sih, itu bilangnya situ. Tapi kalau kita mungkin orang yang lebih milenium, ya kalau kita mau mengambil keputusan, ya minimal
kita pertimbangkan dengan analisis SWOT lah itu. Tahu kan analisis SWOT itu? Apa tuh? Strike, weakness, opportunity, threat. Oh. Nah, dari situ sebelum kita mengambil keputusan, kita harus gini. Nah, masukkan dulu kerangkanya seperti apa. Jadi, wah aku nih kelihatannya bisnis laundry bagus nih. Iya, jangan nekat ya, harus kayak gitu. Jangan ya. nekat juga. Oh, nekat. Kita berani boleh, tapi juga Iya. harus ada perhitungan yang matang juga. Jangan, wah, Hajar ada semua aja lah. hajar. Besok rezeki sudah ada yang ngatur. Allah yang ngatur. Ya udah. Akhirnya masuk semua. Lo sama Allah dikasih akal. Bedanya orang sama hewan tuh akalnya. Tapi gue dari sini lucu sih. Banyak pikirnya. Banyak pikiran. Akal tuh tempatnya di mana sih? Di otak mana tempatnya gitu. Ya kurang lebih lah seperti itu lah. Jadi bolehlah kita nekat, tapi jangan ngawur juga. Iya. Jadi masukkan kerangka berpikirnya kita seperti apa. Kalau anak-anak milenial, yes mungkin kita sebutnya SWOT gitulah. Ada yang sebut dari strike, weakness, opportunity, threat. Oh, Dari luar situ biasa. masukkan kerangka berpikir seperti apa. Terus nanti, oke, aku udah yakin nih. Nah, kalau aku punya salah satu teman Cina, itu dia bilang sama gue, kalau lo mau mengambil keputusan dalam sebuah bisnis, keputusan yang sangat besar itu minimal 1 bulan lah waktu untuk berpikir. Yang bener-bener lo mau bisnis apa, lo bener-bener pikir sedalam-dalamnya sampai otak lo itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada di otak lo gitu. Kayak gitu. Jadi bener-bener, wah ini kalau aku seperti ini, nanti gini. Tulis aja dulu. Kalau aku ini, wah banyak nih. Udah banyak Ini ya. salah satu contohnya nih. Kalau ini semua aku tulis bang. Kalau ini, ini. Harus Ini komplit semua ya. semua aku tulis. Semua aku tulis. Jadi, wah ini nanti apa nih? Bukan kaleng-kaleng lagi nih ya. Jadi, kalau ini contoh kayak ini. Aku buka ini nanti ada ininya. Harus dinamik, harus berimbang, tidak ketinggalan zaman. Oh, seperti apa? Aku semua pertanyaan-pertanyaan yang di otakku, aku tulis semua. Ya, harus diseluruhkan ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh, kita semakin asik nih kalau bercerita semakin asik. Oke, Tapi siap. waktu nggak asik nih. Oke, siap. Oke, terima kasih atas waktunya, Bro. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih telah Ya. mampir di toko saya yang kecil Nah, ini. jangan lupa ke Lupa parfum. Oh, iya. Kalau Ini- butuh parfum ya nih. ya, kalau butuh parfum banyak nih kan. Heeh. Ada Siap. ini banyak nih. Ya ini tester doang sih. Terserah. Saya mau coba-coba datanglah ke sini. Tapi datang jangan sini. lupa nanti kalau di-follow juga Instagramnya. Apa namanya? lufaparfum.id. Sama ada di Shopee juga. Bisa. Sama ada di WA juga. Itu bisa nanti dipesan. Nomornya berapa? Nomornya di WA aku lupa sih. Jadi kalau kayak gitu sih di Shopee atau di Instagram kan bisa nanti. Ya, bisa DM aja. Ya. Iya, siap. Bisa diantar kan? Siap. Kita juga ada promo kok sekarang. Ya, sekarang. Mulai tanggal berapa? Tanggal sekarang tanggal berapa sih? Aku lupa. Mulai besok berarti. Tanggal Besok, 16 sampai tanggal 5. Itu kita promo diskon 20%. Wih, mantap. Nanti kalau tahun baru ada diskon lagi sih. Siap. Oke, Bro. Yo, terima kasih. Terima kasih atas Telah waktunya. mampir ya. Oke, siap. Saya pamit, Bro. Ya, oke. Ini bawah. Promo ya. Oke, siap.